Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin laser grafir terbaru ukuran 3040 merek Innovatec. Nah, untuk ini adalah updatean dari mesin laser grafir mini yang 2030 ya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada dalam mesin tersebut. Oke, yang pertama-tama di bagian sebelah kanan di sini terdapat tombol atau saklar untuk on off-nya ya. Kita nyalakan, kita tekan. Oke, untuk di bagian bawahnya di sini terdapat untuk tombol emergency yang bagian merah ini. Kita tekan, kita untuk mengembalikan kita tekan. Lalu di bagian bawah terdapat untuk colokan kabel USB-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk komposisinya ya. Jadi untuk di bagian kanan dan kiri terdapat lightning-nya ya, di sisi kanan dan di sisi sebelah kiri. Lalu terdapat untuk headnya ya, untuk headnya nantinya. Lalu di bagian sini ini ada untuk tombol pemutar di bagian tatakan bawahnya ini ya. Lalu untuk aksis X bagian atas, dan untuk Y aksisnya di bagian kanan dan sebelah kiri. Oke. Untuk di bagian belakang di sini nanti terdapat untuk tabung CO2-nya ya. Nanti akan kita review dan jelaskan. Lalu untuk bagian sisi cermin pertama ada di bagian dalam sebelah sini. Lalu untuk cermin yang kedua di bagian sini, dan cermin ketiga langsung terletak di bagian headnya. Lalu untuk ini di bagian selang in out untuk bagian air menuju ke pompa air. Dan untuk yang bagian tengah ini untuk pembuangan ya, nantinya ketika proses produksi asap yang ditimbulkan akan dibuang dari lubang tersebut ya. Oke, kali ini saya akan coba untuk menjelaskan posisi tabung CO2-nya ya. Jadi untuk posisi tabung CO2-nya berada di bagian belakang. Untuk pengecekannya kita harus membuka satu persatu. Ini ada penutup ya, kita bisa putar. Ada total sekitar 7. Nah ini setelah itu kita akan coba lepas bautnya karena ini pakai kunci L. Ini akan coba kita lepas satu persatu, lalu kita akan coba buka untuk bagian CO2 nya. Oke, ini sudah terbuka, kita akan coba cek, kita akan buka untuk bagian penutupnya ya. Nah di sini untuk tampilan tabung CO2-nya ya. Jadi tetap sama untuk yang di bagian kiri. Lalu ini untuk menuju di bagian sebelah kanan ya. Kita untuk cermin kita bisa lihat untuk cermin yang pertama berada di sana. Kita akan coba buka dulu untuk bagian sebelah sisi kiri untuk cek bagian cermin. Oke, itu beberapa bautnya sudah terlepas, kita akan coba buka ya. Nah ini untuk di bagian cermin 2-nya. Lalu untuk di bagian cermin yang pertama di sebelah sini. Lalu untuk bagian yang ketiganya kita bisa buka ada di bagian headnya sini. Jadi untuk komposisinya ini untuk yang di bagian head. Lalu sebelah sini untuk cermin yang kedua ya, untuk settingannya ini, dan di sebelah sini untuk cermin yang pertama. Untuk sambungan instalasi perkabelan yang langsung terdapat pada tabung ini lebih aman ya untuk mesin ini, karena dia langsung disambungkan dan menggunakan silikon untuk safety-nya ya, untuk bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya ya. Ini plus dan minusnya ya. Dan untuk instalasi tabung lainnya ini sudah terpasang, selangnya juga sudah terpasang semua ya. Kita bisa lihat. Oke. Dan untuk posisi tabungnya juga ada di bagian belakang. Oke, untuk mesin ini juga dilengkapi dengan sensor air yang di bagian belakang ya. Jadi ini fungsinya adalah ketika nantinya ada penyumbatan atau aliran air yang tidak lancar masuk dan keluar dari tabung, maka fungsi untuk sensor air ini akan bekerja ya, dimana lasernya nanti tidak akan berjalan dengan baik ya. Jadi untuk mengetahui adanya aliran penyumbatan air dari tabung atau ke bagian air yang dipompa, maka untuk mendeteksinya adalah sensor ini. Oke, untuk di bagian cermin, jadi untuk settingannya sama ya dengan mesin yang sebelumnya, yaitu untuk settingan cermin pertama kita bisa lihat ketiga settingan ini.
Jadi untuk kebutuhan ke kanan, ke kiri, dan ke atas, ke bawahnya ini sama ya pengaturannya berdasarkan settingan ini ya. Ini settingannya kita tinggal putar aja. Dan untuk cermin yang kedua, jadi untuk settingannya di dua pemutar ini ya. Untuk komposisinya sama ya. Jadi untuk pensettingannya kita tinggal setting bagian atas dan bawah ini disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu untuk cermin yang ketiga atau yang menempel pada head, untuk settingannya tetap sama ya, di 3 ini 1, 2, dan 3 ya. Kita sesuaikan dengan pola lasernya nantinya. Dan untuk pengatur naik turunnya bagian tatakan, kita bisa putar di bagian ini ya. Kita putar, maka bagian tatakannya dia akan naik. Kita putar ke kiri dan ke kanan ya. Untuk ke kiri dia menaikkan, kalau ke kanan dia sebagai menurunkan. Oke, jadi untuk mesin yang terbaru ini, untuk laser grafir 3040 merek Novatek ini, dia memiliki fitur untuk settingan fokus ya. Jadi di sini kita bisa lihat, untuk fiturnya ini kita bisa turunkan ya, kita kasih bahan ya, ini bisa naik turun. Nah, nanti untuk pengaplikasiannya kita bisa putar untuk ini ya, untuk tatakan bagian bawahnya kita putar naik sampai dia menyentuh di bagian yang merah ini ya. Jadi ketika nanti dia di posisi yang sudah pas, maka untuk fitur fokusnya dia akan naik secara otomatis. Nah, seperti itu ya. Ini juga berlaku juga di bagian di bahan yang kecil juga. Kita bisa lihat. Nah, ini ya. Kita akan coba ganti. Kita turunkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah turun. Kita akan coba putar, maka ketika sudah pas untuk fokusnya dia akan naik secara otomatis. Nah, seperti itu. Nah, di bagian sebelah sini merupakan kontrol untuk settingan powernya ya. Kalau untuk yang lama mungkin presentasi powernya menggunakan persen ya. Dan untuk yang terbaru ini dia menggunakan potensio, di mana bagian atas ini untuk pengaturannya ya, kita bisa atur besar kecilnya, tapi dengan hitungan miliampere ya yang tertera pada LCD. Nah, untuk caranya, untuk melihat kita bisa putar terlebih dahulu. Nah, ini kita tekan tombol merah ini untuk powernya, kita lihat, kita cek berapa. Nah, ini kekuatannya di 13 ya. Jika kita menurunkan dan untuk menaikkannya kita putar potensinya. Nah, ini untuk settingan miliampernya. Nah, di mesin ini juga terdapat fitur ya. Ini merupakan fitur penutup di bagian bodi yang berfungsi untuk memasang akrilik ya. Jadi ini kita buka terlebih dahulu ya. Kita geser. Nah, nanti agar akses akrilik yang masuk ke bagian sisi mesin ini lebih enak ya. Untuk fiturnya ini bisa kita lepas, atau kalau nanti kita tidak pakai kita bisa tutup kembali. Untuk softwarenya sendiri tidak jauh beda dengan software yang lama ya, cuman untuk softwarenya ini beda versi. Jadi untuk versinya software yang terbaru ini lebih tinggi untuk versinya ya. Ini masih di Corel, dan untuk aplikasinya ketika penginstalan ini berada di sebelah sini ya nanti. Untuk opsi lakukan prosesnya kita coba. Nah, seperti ini. Ini untuk tampilannya ya. Sama, cuman ini versinya aja yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Oke, ini langsung saja kita akan cobakan untuk running mesinnya ya. Jadi di sini sudah ada untuk bahan akriliknya, dan yang akan kita potong adalah desain Novatek seperti ini ya. Ini grafir plus potong. Oke, langsung kita akan coba. Oke, untuk awal proses grafirnya terlebih dahulu. Ini masih proses grafir.
kita bisa lihat ya hasil grafernya. Sudah terlihat hasil grafernya. Oke, itu tinggal di bagian bawah. Ini sebentar lagi selesai. Nanti kita setting kembali untuk tekanannya, maksudnya untuk powernya kita akan setting untuk di bagian pemotong. Oke, selesai. Lalu di sini kita akan coba rubah karena ini untuk sistem pemotongannya. Ini di 6, tadi di angka 3 ya. Oke, langsung kita lanjut untuk proses pemotongannya. Oke, proses potongnya masih berlangsung. Oke, selesai. Kita akan coba cek untuk hasilnya. Oke, ini untuk hasilnya ya. Kita akan coba cek. Nah, ini untuk hasilnya, hasil grafir dan potongnya. Ini kita tinggal merapikan untuk sisa gramatur debunya tadi. Oke, bisa cek. Oke, hasilnya bagus. Oke, demikian untuk tutorial mesin laser grafir 3040 merek Innovatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Innovatek semuanya. Tunggu tutorial mesin-mesin lainnya yang lebih asik dan menarik. Salam dari saya, sukses selalu.